Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa lagi dalam ibadah secara online karena masih dalam pandemi COVID-19 dan minggu ini adalah minggu Prapaskah yang ketiga. Memasuki minggu ketiga Prapaskah ini, marilah kita beribadah kepada Tuhan dengan menghayati bahwa kita masuk ke rumah Tuhan dan mengarahkan diri kepada Kristus, Raja Gereja. Dengan bangkit berdiri, mari kita memuliakan namanya, seraya menyanyikan, Ku masuk ruang Maha Kudus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kebaktian Minggu Prapaskah ketika ini kita dasari dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan seisinya, dan yang tidak pernah meninggalkan buah karyanya.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, cintaku pada rumahmu. Tema ini akan kita hayati bersama pada hari ini melalui kisah penyucian Bait Allah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Penyediaan hewan-hewan korban dan penukaran uang untuk keperluan peribadatan, umat telah bergeser untuk kepentingan diri sendiri dan sekelompok orang tertentu. Maka Tuhan Yesus marah karena Bait Allah tidak lagi dipakai untuk menyatakan cinta kasihnya manusia kepada Allah dan kepada sesamanya, namun hanya untuk kepentingan diri sendiri dan sekelompok orang tertentu. Maka panggilan Allah kepada kita untuk menyatakan bakti kita kepadanya, kita ungkapkan dengan peribadahan yang kita selenggarakan. Menghayati panggilan Tuhan, kita datang baginya dan puji bagi kemuliaan namanya melalui Kidung Jemaat 353. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita senantiasa melakukan koreksi diri. Dalam perjalanan kehidupan kita ini, sudahkah kita menjadi umat Allah yang berkenan kepadanya, bahkan hidup kita menjadi berkat bagi sama kita? Mari dengan jujur kita mengakui dan bersama kita satu hati dalam doa pengakuan dosa saya layankan. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami datang dengan pengakuan bahwa seringkali kami menjalani hidup dengan memusatkan pada diri kami sendiri. Kami sering menutup mata atas cinta-Mu yang besar atas hidup kami. Kerap kali kami mengesampingkan keberadaan sesama kami dan mengejar hawa nafsu dan keserakahan diri kami sendiri. Maka ya Tuhan, ajar kami untuk kembali memusatkan hidup hanya kepada Kristus yang mampu memberi diri dan berbagi sebagai perwujudan cinta kasih. Inilah pengakuan kami, dalam rahmat-Mu kami memohon pengampunan, belas kasih karunia, dan bersihkanlah ya Tuhan atas dosa kami. Amin. Wujud penyesalan kita juga kita nyatakan dalam nyanyian penyesalan, nyanyian Kidung Baru 203, adakah tempat baginya? Adakah tempat baginya yang menanggung dosamu? Yesus telah ketuk hatimu, sambutlah penebusmu. Berikanlah tempat baginya dan dengarkan sabdanya. Bukalah pintu hatimu, sambut Dia segera. Bila hanya nikmat dunia kau kejar selalu terus, kelak tempat pun tiada lagi bagi Yesus penebus. Berikanlah tempat baginya dan dengarkan sabdanya. Bukalah pintu hatimu, sambut Dia segera. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Kepada setiap orang yang telah menyesali dan mau bertobat dari segala dosanya, berita anugerah Tuhan dinyatakan seperti dalam Mazmur 32 ayat 5. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Untuk itu kita tanggapi dengan menyanyikan sebuah pujian, bagaikan bejana siap dibentuk.
bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seturut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu. Dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu. Dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita satu hati dalam doa. Kita akan mendengarkan pewartaan firman Tuhan dan kita mohon tuntunan Roh Kudus saya layankan. Kami sungguh rindu akan sapaan-Mu, ya Bapa di surga. Terlebih ketika kami dalam keletihan dan ketidakberdayaan, dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Hati kami kering, jiwa kami haus. Biarlah dengan firman-Mu kami disegarkan, kami dipuaskan. Untuk itu, ya Roh Kudus, tuntun dan terangi hati kami, kuasai keberadaan kami, sehingga sabda Tuhan sungguh termeterai dalam hati kami, dan kemudian mampu kami hidupi, sehingga hidup kami menjadi berkat bagi sesama kami. Berfirmanlah, kami siap mendengarkan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, adapun bacaan leksionari hari ini, bacaan pertama terambil dari Kitab Keluaran 17 ayat 1 sampai 7. Mazmur tanggapan, Mazmur 19 ayat 1 sampai 15. Dan bacaan kedua dari 1 Korintus pasal yang pertama ayat 18 sampai 25. Untuk itu, bacaan-bacaan tersebut saya berharap Bapak, Ibu, saudara-saudara bisa membaca sendiri di rumah. Dan saya akan membacakan bacaan Injil, yaitu terambil dari Injil Yohanes pasal yang kedua, ayat 13 sampai dengan 22. Injil Yohanes pasal 2, ayat 13 sampai 22. Demikian sabda Tuhan Yesus Kristus.
ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambillah semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Demikianlah Injil Yesus Kristus, dan yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam hidup sehari-hari. Hosiana, amin. Salam, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Ya, saya yakin Bapak Ibu Saudara-saudara semua senantiasa diberkati oleh Tuhan. Meskipun kita masih dalam suasana pandemi COVID-19. Dan kita masih juga beribadah secara online bersama dengan anggota keluarga kita tercinta di rumah kita masing-masing. Namun kita meyakini ibadah ini tidak mengurangi makna daripada kita membangun relasi dengan Tuhan dan orang-orang yang kita cintai. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam Minggu Prapaskah ketiga ini, yang menjadi tema khotbahnya adalah cintaku pada rumahmu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setahun telah berlalu, pandemi COVID-19 kita hadapi bersama. Semenjak keputusan Presiden nomor 12 tahun 2020 tentang penetapan bencana non-alam penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional pada bulan April 2020.
Hal itu berdampak pada segala lini kehidupan, termasuk keagamaan. Sebelum pandemi, umat Kristen beribadah di gedung gereja dengan nyaman. Kemudian harus mengosongkan ruangan gedung gereja dan beralih beribadah di rumah bersama dengan keluarga masing-masing. Baik itu secara online, virtual, atau bahkan secara manual. Sementara itu, gedung gereja yang tidak digunakan kemudian banyak yang beralih fungsi. Jika sebelum pandemi COVID-19, gedung gereja umum menjadi tempat dan pusat ritual ibadah, maka pada pandemi COVID-19, gedung gereja banyak yang digunakan untuk kegiatan yang bersifat diakonal sosial. Ada yang kemudian menggunakannya untuk tempat menampung sembako saat pelayanan diakonia gereja dilakukan dengan memberi bantuan ekonomi kepada masyarakat yang membutuhkan. Bahkan gedung gereja dimungkinkan pula untuk menjadi tempat bagi pasien untuk menjalani isolasi mandiri atau karantina. Seperti yang diungkapkan oleh Sekretaris Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, seperti dalam tayangan cuplikan video ini. Sekretaris Umum PGI, Pendeta Jackie Manuputi meminta gereja turut menggerakkan pelayanan berbasis keluarga dalam menghadapi pandemi COVID-19. Jackie Manuputi mengimbau pengurus gereja agar menyiapkan gedung gereja yang saat ini tidak didatangi jemaat untuk dijadikan tempat isolasi pasien COVID-19. Kesiapan itu dilakukan bila mana hal tersebut layak dan dibutuhkan pemerintah, maka gereja harus siap dalam upaya penanggulangan COVID-19. Menurut Jackie, peran serta gereja-gereja menghadapi wabah sudah berlangsung sejak lama. Jackie Manuputi mengajak seluruh umat Nasrani menggalang solidaritas untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Gereja-gereja bisa menyiapkan gedung-gedung gereja yang saat ini kosong dan tidak dipakai untuk dipakai sebagai tempat isolasi bagi mereka yang terpapar corona, bila mana hal itu layak dan dibutuhkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setelah kita memperhatikan tayangan video tadi, apakah saat menggunakan gedung gereja yang semula sebagai pusat ritual ibadah, kemudian beralih fungsi yang lain, hal itu keliru? Saat kita terjebak pada pemahaman bahwa gereja hanya sebatas gedung dan tempat ibadah, maka melalui bacaan hari ini kiranya akan memperbaharui dan menyegarkan pengertian kita tentang gereja yang sesungguhnya, tentang bait Allah yang sebenarnya. Di dalam teologi Perjanjian Lama, bait Allah merupakan simbol kehadiran Allah yang Maha Kudus. Ini adalah pengertian yang umum bagi orang Yahudi. Dua peristiwa yang menjadi penanda bahwa Allah hadir adalah ketika Musa dan bangsa Israel menyelesaikan pembangunan kemah suci. Maka awan itu menutupi kemah pertemuan dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Seperti dalam Keluaran 40 ayat 34. Allah yang mulia hadir dalam kemah suci tersebut.
Peristiwa yang lain adalah ketika Salomo selesai melakukan pembangunan Bait Allah. 2 Tawarikh 5 ayat 1-7. Setelah Salomo selesai menaikkan doanya kepada Tuhan, maka api pun turun dari langit, memakan habis korban bakaran dan korban-korban sembelihan itu, dan kemuliaan Tuhan memenuhi Bait Allah saat itu. Seperti dalam 2 Tawarikh pasal 7 ayat yang kedua. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan rujukan ini, maka umat Israel menghayati bahwa saat mereka datang ke Bait Allah, mereka sedang menghadap Tuhan di Bait-Nya. Bait Allah adalah pusat ritual mereka, baik saat mereka di wilayah Israel maupun saat mereka menjadi orang diaspora yang menyebar di penjuru dunia, yang berada di luar Israel. Panggilan untuk datang menghadap Tuhan dalam ritual ibadah juga menjadi bagian ketaatan mereka pada perintah Tuhan melalui Taurat dan wujud kasih mereka pada Tuhan yang telah lebih dahulu mengasihi mereka saat membebaskan dari perbudakan Mesir. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tiap orang Yahudi yang sudah dewasa dituntut untuk mengikuti beberapa perayaan keagamaan yang dipusatkan di Bait Allah. Setidaknya mereka akan mengikuti 3 hari raya besar dalam lingkungan orang-orang Yahudi. Salah satunya adalah Paskah. Bait Allah di Yerusalem akan penuh sesak dengan orang Yahudi dari berbagai tempat saat hari raya keagamaan diperingati. Kalau istilah sekarang di lingkungan Indonesia ada ungkapan mudik, pulang kampung, yang kemudian berkumpul dengan anggota keluarga. Dan itulah yang juga dilakukan oleh orang-orang Israel. Terlebih lagi yang berada di luar negara Israel. Mereka kembali ke Bait Allah, ke Yerusalem untuk merayakan hari raya Paskah. Itu salah satunya. Baik yang berasal dari wilayah Israel maupun negara lain. Mereka yang akan menunaikan kewajiban agama memerlukan hewan korban dan uang khusus untuk pembayaran ke Bait Allah. Persoalannya, mereka kesulitan membawa hewan-hewan korban itu bersama mereka. Hal lain adalah mereka kesulitan untuk bisa mendapatkan uang khusus tersebut di negara mereka masing-masing. Untuk mengatasi hal itu, apa yang dilakukan? Maka pada waktu itu, para imam mengizinkan para pedagang untuk memenuhi kebutuhan ibadah dari para peziarah. Mereka berjualan di halaman Bait Allah atau di pelataran untuk kaum proselit, yaitu orang-orang di luar Yahudi yang masuk menjadi orang Yahudi atau mengikuti agama Yahudi. Yohanes 2 ayat 14-15 mencatat tentang para penjual kambing domba, lembu, burung merpati, dan penukar uang. Tujuan awal dibalik praktek penjualan hewan korban dan uang biaya Bait Allah adalah baik. Kita dapat membayangkan bahwa sangat tidak nyaman apabila sebagai peziarah harus membawa binatang-binatang korban jauh-jauh dari tempat asal mereka. Sebagai peziarah akan mengalami kesulitan mendapat mata uang khusus yang diperlukan untuk membayar bea
di bait Allah. Jadi dengan perdagangan ini maka akan membuat praktik ibadah bangsa Yahudi menjadi lebih mudah dan nyaman. Namun Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, mengapa Yesus memiliki sikap lain dengan malah mengusir pedagang dengan ternaknya, juga membalikkan meja-meja penukar uang dan menghamburkannya ke tanah? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kata bait suci di ayat 13-18 menggunakan kata hiron. Ini penting kita ketahui karena kata ini mewakili struktur, mewakili bangunan, mewakili organisasi. Pada ayat 16 saat Tuhan Yesus menyatakan ketidaksetujuannya bahwa bait Allah digunakan sebagai tempat berjualan, menggunakan kata oikon. Dan pada ayat 17 tentang cinta untuk rumahmu disebut tou oikon. Ini menunjuk kepada keluarga atau rumah tangga. Dalam hal ini, persekutuan yang terjadi di suatu tempat seperti sebuah keluarga. Dengan demikian, Tuhan Yesus melihat bahwa tempat di mana seharusnya umat dapat menyatakan kasihnya kepada Bapa dan juga kepada Sama melalui praktik penyediaan sarana ritual ibadah, namun justru digunakan untuk memenuhi kepentingan diri sendiri dan sekelompok orang tertentu. Itulah yang tidak diperkenankan oleh Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang menyebabkan Tuhan Yesus marah kepada mereka semuanya. Bukan lagi kasih kepada Allah yang harus dikedepankan seperti pada pernyataan pembuka hukum Taurat, dan kasih kepada Sama, tapi hawa nafsu pribadi dan ketamakan yang menjadi dasar pelaksanaan terjadinya jual beli di bait Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, penyucian yang Yesus lakukan adalah dengan mengembalikan pemaknaan tentang bait Allah yang semula hanya dipahami sebagai tempat, organisasi, atau bangunan yang mati sebagai tumpukan batu-batu, tetapi kata bait Allah di ayat 19 dan 20 memakai kata nahos, yang menggambarkan Allah memenuhi, Allah mendiami bait tersebut yang kemudian disebut kudus. Jadi bukan lagi membicarakan struktur, membicarakan organisasi, membicarakan bangunan yang mati atau tumpukan batu-batu bata, tetapi tempat di mana Tuhan bersemayam, tempat di mana Tuhan boleh diam dan hadir. Itulah yang dimaksudkan bait Allah yang sesungguhnya. Kita juga mengingat peristiwa salib saat tirai bait Allah terbelah, ruangan Maha Kudus yang dipisahkan dengan tirai kemudian terbelah dan terhubung antara ruang publik dengan ruang Maha Kudus. Ini artinya hadirat Allah tidak lagi dapat dibatasi oleh suatu tempat tertentu dan hanya dapat dijumpai di tempat tertentu pula.
Tuhan yang bangkit, yang hadir dalam kehidupan persekutuan, oikos, penuh cinta kasih, yang di kemudian waktu disebut dengan gereja. Nah, gereja di sini pun bukan dalam bentuk secara statis, yaitu gedung gereja, organisasi gereja, tetapi lebih mengarah pada orang-orang beriman atau jemaat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika sebelum pandemi COVID-19, barangkali kita disibukkan dengan perdebatan, bolehkah di gedung gereja dipakai untuk tempat berjualan? Bahkan ada toko buku gereja yang menyediakan buku-buku dan aksesoris gereja. Dan pada masa pandemi COVID-19, pada akhirnya gedung gereja beralih fungsi, bahkan tidak lagi menjadi tempat beribadah. Atau bagi gereja yang masih menyelenggarakan secara online. Dan bahkan pelayanan bidang diakonia gerejawi kemudian menjadi sangat sibuk dibandingkan dengan bidang ibadah. Persoalannya bukan lagi boleh dan tidak boleh bait Allah atau gereja yang dibaca pada masa sekarang sebagai gedung gereja untuk beralih fungsi atau tidak. Namun bagaimana persekutuan sebagai tubuh Kristus yang mendiami bait Allah, gedung gereja, dimampukan untuk melaksanakan kasih sebagai bentuk ketaatan kepada Tuhan dan bukan memburu kepentingan pribadi semata. Maka pada era disrupsi dan pasca 2020 atau pada masa pandemi COVID-19, di mana segala sesuatu berubah dengan sangat cepat, termasuk pemahaman tentang gereja pasca pandemi COVID-19 juga mengalami perubahan. Mari kita menghayati hakikat gereja sebagai tubuh Kristus dalam ikatan persekutuan yang kudus untuk melaksanakan kasih dan menghadirkan hadirat Allah dalam kehidupan keseharian kita. Itulah makna ibadah yang tidak lagi dibatasi oleh tempat tertentu yang disebut gedung gereja. Bukankah dengan pandemi COVID-19 kita pun dapat memaknai bahwa hadirat Allah pun hadir di tengah keluarga, di rumah kita masing-masing saat kita melakukan ibadah secara online? Dan sekaligus kita semakin disemangati oleh gairah untuk menghadirkan hadirat Allah di ruang-ruang publik dengan pelayanan diakonia yang semakin inovatif dan efisien. Kita menyentuh para pemulung, kita hadir bagi para supeltas, kita menjumpai tukang beca, bahkan tukang parkir. Itu sebagai juga perwujudan menghadirkan hadirat Allah, cinta kasih Allah kepada orang-orang di ranah publik. Itu juga disebut sebagai peribadatan. Maka pelayanan diakonia
pemberdayaan jemaat dan masyarakat baik selama pandemi COVID-19 atau pasca pandemi, baiklah juga didasari oleh karena cinta dan akan bait Allah. Cinta akan bait Tuhan. Semangat persekutuan yang dibawa oleh gereja di ruang-ruang publik yang menghadirkan hadirat Allah melalui karya nyata kasih dan persaudaraan. Dampak daripada pandemi COVID-19 yang memukul banyak bidang dan terutama ekonomi menjadi ladang bagi gereja untuk mengerjakan tugas panggilannya. Menghadirkan kasih Allah kepada semua orang tanpa memandang agama, golongan, dan sukunya. Sehingga kasih Allah benar-benar dirasakan oleh orang-orang di ranah publik tersebut. Tidak hanya para pekerja atau buruh yang kemudian banyak kehilangan pekerjaan, juga para wirausahawan yang juga jatuh usahanya, adalah ruang publik yang atas mereka Tuhan pun hendak menyapa melalui kehadiran gerejanya di tengah umat manusia. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, saat kita menghadirkan Tuhan di ruang publik, maka kita pun dimampukan memandang mereka yang meski bukan sebagai warga gereja, tetapi sebagai satu saudara, sebagai manusia Paskah. Mengingat sekarang kita dalam suasana Paskah, dan yang menjadi tema Paskah tahun ini adalah menjadi manusia Paskah, akan memandang yang telah memberi tubuhnya menjadi korban, akan memandang mereka sebagai bagian satu tubuh dalam kasih Kristus. Seperti halnya Kristus yang telah memberi tubuhnya menjadi korban dan tebusan yang sempurna atas dosa, demikianlah kita, manusia Paskah, dipanggil untuk menyatakan cinta pada rumah Tuhan, yaitu persekutuan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah yang dimaksudkan dengan bait Allah. Maka sekali lagi, mari kita jangan jemu-jemu, jangan kendor untuk terus menyatakan, mau menghadirkan hadirat Allah kepada khalayak umum, supaya mereka pun bisa merasakan cinta kasih Allah melalui kita, yaitu gereja Tuhan. Tuhan memberkati dan memampukan kita menyatakan kasih dan belas kasih dimanapun kita berada. Amin. Mari kita masuk dalam saat hening, kita merenungkan firman Tuhan ini sejenak. Saat hening cukup, jemaat kami undang bangkit berdiri. Marilah sebagai bagian dari umat Tuhan di dunia dan di segala zaman,
kita mengingat dan menegaskan kembali iman kita dengan mengucapkan ulang pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita satu hati dalam doa syafaat saya layankan. Terima kasih Allah Bapa Surgawi. Sabdamu hari ini menyegarkan akan pengertian dan pemahaman kami tentang arti bait Allah. Bait Allah secara umum adalah gedung gereja, organisasi yang bersifat statis, namun secara iman. Terlebih lagi dalam masa pandemi COVID-19 ini, kembali kami disadarkan, makna bait Allah tidak lain adalah persekutuan bagi orang-orang beriman, yang itu dapat diwujudkan di tengah keluarga, bersama dengan saudara seiman, namun juga dapat diwujudkan dalam kehidupan bersama di ranah publik dengan menunjukkan pelayanan kasih kepada orang-orang yang sangat membutuhkan. Maka disitulah akan nampak hadirat Allah yang penuh cinta kepada sesama meskipun berbeda latar belakang dan kondisi. Maka dengan demikian, arti kehadiran gereja, orang percaya akan semakin bermakna, mengena dan dapat diterima oleh khalayak umum. Bapa di surga, terima kasih atas pengajaran-Mu saat ini. Membuka mata hati kami, untuk kami tidak jemu-jemu, untuk kami tidak kendor di dalam mewartakan akan cinta kasih-Mu. Bapa di surga, selanjutnya kami berdoa untuk jemaat-Mu di tempat ini. Bagi yang berulang tahun, Tuhan memberikan berkat kesehatan, panjang umur, dan hidupnya pun boleh menjadi berkat bagi sesamanya. Bagi saudara kami yang sakit, kami juga mohon belas kasih-Mu, tangan Tuhan yang penuh kuasa, menjamah dan menopang mereka, sehingga dalam kelemahannya, ia tidak putus asa, namun dapat melihat akan cinta kasih Tuhan melalui orang-orang yang melayaninya dan yang merawatnya. Demikian pula Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sampai saat ini dalam pergumulan karena berbagai persoalan yang mengimpit mereka. Tuhan juga hadir memberikan pencerahan sehingga dapat menyelesaikan persoalannya dengan baik, dan akhirnya ia pun semakin melekat kepadamu. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk setiap pelayanan yang kami lakukan, baik oleh majelis gereja, pengurus komisi, dan panitia yang ada, meskipun terbatas karena pandemi COVID-19,
Namun Tuhan, kami yakin sekecil apapun yang kami lakukan, itu akan bermakna dan berdampak besar dalam kehidupan bergereja dan bermasyarakat. Maka tolong Tuhan, Engkau yang menyertai dan memberkati. Demikian pula kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang masih belajar, terlebih ketika menghadapi ulangan tengah semester genap ini. Tolong Tuhan berikan mereka semangat dalam menggapai masa depannya, dengan melalui tekun belajar dan mengerjakan tugasnya penuh kesungguhan. Demikian pula yang sudah selesai studi, mencari pekerjaan, Tuhan juga menyediakan pekerjaan sesuai kemampuannya. Bagi yang sudah bekerja, baik di instansi pemerintah maupun swasta, mampukan mereka untuk juga bersyukur dan bekerja dengan penuh kesungguhan hati dan takut akan Tuhan, sehingga mereka boleh menjadi garam dan terang dimanapun mereka berada. Bagi saudara kami yang sudah waktunya membangun keluarga, kami juga mohon kepadamu Tuhan, Engkau berkenan menyediakan pasangan yang sepadan. Bagi keluarga-keluarga Kristen, Tuhan juga memberikan berkat, semangat dalam mengarungi bahtera kehidupannya. Di samudera kehidupan yang penuh dengan pergumulan ini, sehingga mereka tetap berlayar sampai pelabuhan yang diimpikan dengan kesatuan hati, kekompakan dan saling mengasihi. Tuhan juga memberkati mereka dalam kecukupan kebutuhan hidup sehari-hari melalui usaha dan pekerjaannya. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Para pemimpin kami dari pusat sampai daerah, terlebih di dalam menghadapi penanganan wabah COVID-19 ini. Tuhan berkenan juga memberikan hikmat, kebijaksanaan, tanggung jawab dan pengertian, sehingga mereka boleh bekerja dengan sungguh-sungguh dan akhirnya berangsur-angsur rantai penyebaran COVID-19 berkurang. Dan bahkan para medis, gugus depan, penanggulangan COVID-19, Tuhan pakai mereka menjadi alat Tuhan dalam menghentikan laju paparan COVID-19 ini. Engkau yang melindungi, Engkau yang berikan semangat, dan Engkau pula yang memberikan berkat, kesehatan, dan juga kekuatan. Bapa di sorga, kami menyerahkan hidup dan kehidupan kami dalam kuasa-Mu. Terlebih dalam kami menghadapi masa prapaskah ini, menghayati karya, sengsara, dan kematian Tuhan Yesus Kristus, mampukan kami untuk juga bisa mengendalikan diri untuk kemudian berbagi kasih kepada sesama kami. Seperti Kristus yang telah lebih dulu mengasihi kami. Akhirnya Tuhan, doa ini semua kami pinta dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang sejati. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengingat kasih-Nya melalui persembahan yang kita haturkan kepadanya. Firman Tuhan melandasi persembahan kita saat ini dari 1 Petrus pasal 2 ayat 5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Jalannya kita mengaturkan persembahan diiringi pelengkap Kidung Jemaat 146, bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu.
persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur, ucaplah syukur. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, kami undang bangkit berdiri. Kita menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa, dan kita akhiri nanti dengan doa Bapa kami bersama. Bapa di sorga, kembali kami menghadap hadirat-Mu dengan membawa persembahan sebagai ungkapan syukur atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mohon Kau berkenan menerima, menyucikan dan memberkati, sehingga persembahan ini oleh kuasa dan berkat Tuhan berguna bagi kemuliaan nama Tuhan, dan mampukan kami untuk dapat mempersembahkan hidup kami bagi kemuliaan nama Tuhan. Ada dosa yang terselip di dalamnya, kami mohon pengampunan-Mu, dan kami akan berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita nyanyikan nyanyian pengutusan dari pelengkap Kidung Jemaat 264. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan.
dan penuh kasih menolong orang yang terdampak. Itulah tanggung jawab orang beriman. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Undur dan kembalilah ke tempat saudara masing-masing dengan tetap mengingat dan percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus dalam kuasa Roh Kudus akan menguatkan dan memimpin saudara. Arahkan hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Nyanyian penutup, Hosiana, amin.